Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mutamakin Billah selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum serta teman-temanku kelas C1 yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi filsafat umum tentang filsafat masa Sokrates dan pasca Sokrates. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini, kelompok kami terdiri atas saya, Anissa Imis Safira, kemudian Atik Suryani, dan Ayu Nundia. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang filsafat masa Sokrates dan filsafat pasca Sokrates. Setiap pergantian zaman dalam sejarah umat manusia, baik itu sejarah kenabian, sejarah ilmu pengetahuan, maupun sejarah filsafat sendiri, pasti memiliki suatu pertanda dari kemunculannya. Jika pada masa filsafat pra-Sokrates ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh filsuf besar seperti Thales, Anaximandros, Heraklitus, Pythagoras, dan lain-lain, maka hal yang sama juga terjadi pada masa Sokrates dan pasca Sokrates. Pada masa Sokrates ditandai dengan munculnya tokoh filsuf Sokrates itu sendiri, sedangkan untuk masa sesudah Sokrates atau pasca Sokrates ditandai dengan munculnya tokoh filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Kemudian, pada masa Sokrates, filsafat mengkaji tentang pencarian kebenaran yang objektif dan budi pekerti serta etika. Sedangkan pada masa sudahnya atau pasca Sokrates, para tokoh filsuf mengembangkan teori ataupun metode yang telah diajarkan oleh Sokrates sehingga ilmu filsafat dapat berkembang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Atik Suryani akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pada masa Sokrates dan pasca Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada 399 sebelum Masehi. Ia lahir dari seorang bapak yang berprofesi sebagai pemahat dan seorang ibu yang berprofesi sebagai bidan. Sokrates tidak berpendidikan tinggi dan bukan keturunan bangsawan. Wajahnya tidak tampan, tidak beralas kaki, dan berpakaian sederhana. Bahkan, dia bisa memakai baju yang sama selama satu musim. Namun demikian itu, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, dan luhur. Sokrates suka pergi ke tempat ramai untuk berdialog dengan siapapun. Tua, muda, kaya, miskin, semua diajak berdialog oleh Sokrates untuk berdiskusi soal filsafat. Hal itu dilakukannya karena suara gaib yang didengar oleh kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bijak dari Sokrates. Mendengar hal itu, Sokrates merasa adanya kekeliruan. Untuk memastikan kekeliruan tersebut, Sokrates mengunjungi orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada kala itu dan diajaknya berdiskusi soal kebijaksanaan. Metode diskusi Sokrates dalam berfilsafat dikenal dengan metode kebidanan. Ia menganalogikan bidan yang membantu melahirkan bayi sebagai orang yang berfilsafat dengan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan melalui diskusi yang panjang dan intensif. Akhirnya, Sokrates membenarkan suara gaib itu dengan definisi bahwa dirinya lah yang paling bijaksana karena dia tahu jika ia tidak bijaksana. Justru orang yang menganggap dirinya bijaksana bukanlah termasuk orang yang bijaksana. Karena cara berfilsafat Sokrates itu, masyarakat sofis tidak terima dan merasa sakit hati. Karena dengan begitu, akan diketahui orang yang telah dianggap bijaksana ternyata tidak mengetahui apa-apa. Hal ini akan berujung pada kematian Sokrates atas tuduhan merusak generasi muda. Sokrates meninggal di umurnya yang 70 tahun dengan cara meminum racun. Selanjutnya, tokoh filosof pada pasca Sokrates. Plato dan Sokrates merupakan seorang filsuf yang terkenal hingga saat ini. Aristoteles merupakan murid dari Plato dan Plato sendiri merupakan murid dari Sokrates. Karya dari Sokrates banyak dituliskan pada karya-karya Plato
karena Sokrates tidak meninggalkan peninggalan berupa tulisan atau yang lainnya. Tokoh pasca Sokrates secara garis besar menggunakan metode dialektika dalam berfilsafat. Plato ialah seorang filosof yang lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Karyanya banyak menjadi rujukan bagi perkembangan filsafat di dunia. Ia termasuk seorang tokoh filsafat yang sangat dihormati. Ayahnya bernama Ariston yang merupakan keturunan raja terakhir Athena. Ibunya merupakan keturunan Solon, seorang aristokrat reformis di Athena. Kehidupan Plato di dalam lingkungan aristokrat membuatnya dikenal pejabat-pejabat tinggi Athena walaupun dengan sikapnya yang dingin. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik yang berisi pandangannya terhadap keadaan ideal. Salah satu perumpamaan Plato yang paling terkenal ialah perumpamaan orang di gua. Tokoh selanjutnya ialah Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria di semenanjung Kalkidika, Tracia, Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di usianya yang ke-62 tahun pada tahun 322 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter. Sepeninggal ayahnya, Aristoteles pergi ke Athena dan berguru kepada Plato di Akademia. Ia menjadi murid Plato selama 20 tahun. Setelah Plato meninggal, ia meninggalkan Athena dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Setelah Alexander berkuasa di tahun 336 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan akademi sendiri yang diberi nama Lyceum dengan dukungan dari Alexander. Seiring lengsernya Alexander, Aristoteles pergi dari Athena untuk menghindari nasib naas yang dialami Sokrates dulu. Tidak lama dari pengungsian tersebut, Aristoteles meninggal dunia. Karya-karya Aristoteles yang berjumlah 8 pokok bahasan, diantaranya yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, politik, dan ekonomi. Oke, yang ketiga yaitu karakteristik pemikiran filsafat pada zaman Sokrates dan pasca Sokrates. Yang pertama yaitu pada zaman Sokrates. Jadi Sokrates berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat objektif, di mana pendapat Sokrates ini sangat bertolak belakang dengan kaum sofis, kaum yang hidup pada zaman Sokrates. Jadi kaum sofis berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Menurut mereka kebenaran itu sesuai dengan pendapat masing-masing. Jadi apa yang menurut mereka benar, maka itulah kebenaran. Dan mereka menolak adanya kebenaran paten, di mana pasti ada satu kebenaran yang disepakati oleh semua orang. Dan untuk membuktikan kebenaran objektif ini, Sokrates menggunakan metode dialektika, metode dialog tanya jawab untuk mengejar satu definisi absolut. Yang kedua yaitu Plato. Pemikiran Plato tidak jauh berbeda dengan pemikiran Sokrates karena Plato merupakan murid dari Sokrates, sehingga pemikirannya merupakan pemikiran Sokrates. Dan Plato juga menggunakan metode dialektika untuk menemukan kebenaran. Sumbangsi Plato yang terpenting ialah pandangannya mengenai suatu ide. Ide yang dimaksud oleh Plato di sini berbeda dengan ide yang orang modern pikirkan. Bagi kita, ide ialah sebuah gagasan, tanggapan, dan pemikiran. Namun bagi Plato, ide merupakan citra pokok realitas abadi dan tidak berubah. Jadi menurut Plato, bukan pemikiran manusia yang melahirkan sebuah ide, melainkan idelah yang menciptakan pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu Aristoteles, berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Aristoteles berpendapat bahwa setiap materi itu memiliki bentuk karena dia eksis.
Dan karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka dia memerlukan penggerak yang lain. Begitu juga penggerak yang lain itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya, dia juga butuh penggerak yang lain hingga tiba pada penggerak pertama yang tidak bergerak, yang dinamakan dengan Theos. Dalam bahasa Yunani berarti Tuhan. Aristoteles juga memberikan sumbangsih pada kerangka berpikir, di mana ada silogisme yang dapat menarik kesimpulan daripada dua pernyataan yang benar. Contohnya, premis mayor, semua manusia pasti mati. Terus premis minor, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya ialah Socrates pasti mati. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 4. Kurangnya mohon maaf, kurang-kurangnya mohon dibenarkan, kesalahannya mohon dikoreksi. Jika ada sesuatu yang kurang memahamkan atau tidak jelas, silakan ditanyakan. Jika jawaban kita kurang memuaskan, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.